Halo, ya, mempelajari adalah teknik melakukan diagnosis morfologi namanya ya. Itu secara umum. Nanti kalian belajar sistem respirasi, sistem sirkulasi, semuanya itu begitu. Sama. Sekarang kita lebih fokus. Kita akan belajar patologi sistem saraf pusat. Gitu ya. Bagaimana sih teknik dan prosedur melakukan diagnosis pada sistem saraf pusat? Nah, lagi-lagi ini adalah ringkasan slide ya, jangan tergantung dari ini ya. Nanti baca saja apa namanya? Ada buklet Pak taruh di sana nanti di OASE dan Pak yakin itu di luar sana gitu di Google, di ChatGPT, di Gemini apa itu pasti banyak materi yang tentang ini. Di lab juga ada Pak taruh di sana ada beberapa apa textbook yang bisa kalian perdalam ya. Tujuan dan ruang lingkup satu hal susunan secara pusat serta implikasi patologinya. Nah, ini penting. Kemudian kedua, mengenali terminologi kunci. Ada Malaysia, bukan Malaysia, negara Malaysia. Malaysia itu artinya lunak. Ada Valerian, ya, itu pangkal artinya. Nanti ada masalah di pangkal sel, Valerian. Ada demyelinasi, artinya myelinnya yang rusak nih. Ada oligodendroglianya yang rusak dan sebagainya. Terminologi dari ada Malaysia, Valeria, ada neuron, kalau ada oligoid, ada astro, ada nah itu Pak kembalikan lagi kalian suruh mengulang itu lagi ya. Apalagi report ada mungkin diulang. Tapi walaupun Pak tidak ulang, saya tidak ulang, nanti di OA akan ada dari itu baca mau tidak sempat mencari sumber lain ya silahkan nanti akan ada di materi kuliahnya ada ya. Cuman belum saya pasang, mungkin malam nanti, Pak. Ini kan. Kemudian menerapkan format deskripsi dan psikologi, sampling, fiksasi, dan uji konfirmasi yang ini ya ruang lingkup dari diskusi kita kali ini. Nah, intisarnya ini secara singkat, sistem saraf secara umum bagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat atau CNS, ada sistem saraf tepi namanya, non pusat ini. Yang dimaksud dengan sistem saraf pusat itu adalah otak dan korda spinalis, tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi ada ganglia, ada saraf, sistem otonom, dan enterik. Nah, dan ketika mempelajari sistem saraf pusat, kalian harus pahami atau ingat ada kompleksitasnya. Pertama adalah lokalisasi fungsi. Nah, ini hati-hati nih. Ada lesi kecil tapi di area kritis dan itu bisa fatal. Itu dicari oleh pemeriksa otak. Harus kecil memang. Kita nggak sulit ya sih besar pada korteksnya banyak sekali yang kacau, yang sakit gitu, tapi hewannya sih oke gitu ya. Jadi tergantung lokasinya. Tapi kalau di medulla oblongata atau di spinal cord tempatnya sumsum tulang belakang itu bahaya ya, cepat gitu misalnya. Nah, kemudian neuron ini hanya diciptakan sekali dalam hewan, dalam hidup manusia, dalam hidup yang punya sekali aja ya tidak bisa lagi diproduksi selanjutnya seperti kulit ya. Seperti kalau apa namanya dermal kita itu terus di setiap hari seperti keratin rambut terus rambut Anda cukur Anda kuris dia muncul lagi gitu ya, kecuali memang yang sudah tua gitu ya yang botak seperti itu ya enggak gitu ya. Nah, kemudian neuron ini sangat rakus akan oksigen dan karena itu tidak boleh kekurangan oksigen. Dan manusia itu mempunyai mekanisme untuk mengurangi apa namanya kekurangan oksigen. Ya, ciri-ciri kalian kekurangan oksigen adalah kalian akan menguap
tidak bisa kalian sadari itu. Dan itu kebutuhan neuron yang kalau tidak penuhi maka neuronnya akan mati dan tidak tergantikan, gitu ya, tidak tergantikan. Nah, juga makan, kalau kurang makan, nah ini berbahaya, bisa neuronnya akan, kalau glukosanya rendah, nggak bisa. Ya. Neuron itu sangat rakus akan glukose, dia penting glukose tinggi. Ya. Jadi dia akan bermasalah pada kasus hipoksia namanya, kekurangan oksigen, atau hipoglikemia ketika kekurangan ini pada sistem pusat itu ada neuron serta pembuluh darah. Kalian hafal tiga ini. Neuron itu badan sel plus input, isi dari neuron ada dendrit, akson. Paling lagi pelajaran yang sudah lulus waktu itu ya. Stabilitas akson tergantung badan sel. Kalau badan selnya bagus, maka akson akan bagus. Badan sel yang menentukan, neuron, gitu ya. Kemudian sel glia ini, kalau neuron ini kalian apa maka sel glial ini adalah bintang-bintangnya. Ada astrosit. Nah, astrosit sendiri artinya bintang. Ini sel yang paling banyak ada di sistem saraf pusat nih, astrosit penopang. Ada B itu artinya blood brain barrier ya, itu yang ada apa sawar otak. Kemudian kalau banyak sel neuron mati, maka astrositnya akan bertambah banyak menggantikan posisi neuron yang mati, itu disebut dengan gliosis atau parut glial. Kalau pada organ lain itu yang menggantikan adalah jaringan ikat, makanya ada fibrosis namanya. Kalau di sini tidak fibrosis tapi gliosis namanya. Kemudian ada oligodendrosit, itu merupakan isinya serabut mielin tuh, selimutnya saraf gitu. Jadi bayangkan kalau selimut mielin ini rusak, oh sakitnya bukan main itu. Ya, jadi tidak boleh rusak nih oligodendrosit ini. Gitu ya. Nah, kerusakan oligodendrosit itu disebut dengan demyelinasi ya, berkurangnya atau hilangnya mielin pada neuron apa saraf gitu misalnya. Kemudian mikroglia, nah ini perannya sama seperti makrofag ya, jadi dia sel-sel fagosit yang memang ditaruh atau ada di sistem saraf pusat ya, yang fungsinya untuk fagositosis. Apa yang difagositosis? Ya, kalau ada agen masuk, dia akan makan, atau ada neuron yang mati, ada sel-sel glial yang akan makan, gitu. Kemudian tentu saja banyak vaskulopati, vaskulitis itu akan berbahaya, makanya orang sering stroke karena terlalu banyak pembuluh darah yang di sana. Kalau ada yang pecah dan kebanyakan yang pecah, nah itulah yang terjadi dengan apa yang disebut dengan stroke, misalnya kalau pada orang. Itu di komponen kunci dari SSP. Nah, kemudian otak sendiri dia akan dilapisi oleh lapisan yang namanya meninge dan dia akan apa namanya lubrikasi oleh cairan yang disebut dengan cairan cerebrospinal ya CSF. Nah, mendingan itu terdiri dari beberapa lapis tuh. Lapisan paling luar itu namanya dura mater ya. Dura mater. Itu. Dura artinya keras, mater ibu. Ibu yang keras nih. Wah, jadi yang pelindung yang paling keras dari otak itu namanya dura mater. Dia nempel, jaringan ikat fibrosa itu. Kemudian di tengahnya ada arachnoid. Arachnoid itu artinya laba-laba. Gitu. Jadi dia memang bentuknya seperti jaring laba-laba. Kemudian yang paling tipis, gitu, piter, ya. Itu paling tengah. Kombinasi atau gabungan antara arachnoid, mater, disebut dengan istilah leptomeningen. Jadi kalau kalian nanti bilang atau mendengar istilah leptomeningitis, berarti yang mengalami peradangan adalah substansia atau bagian lapisan arachnoid dan pia mater. Nah, antara lapisan tersebut ya
Mendingan dan otak itu ada celah sebetulnya. Nah, celah itu disebut dengan celah epidural ya. Nah, sayangnya pada otak itu dia itu bahkan celah yang potensial saja. Celah yang real itu ada di korda spinalis, sumsum tulang belakang, terutama posisinya itu adalah di pangkal ekor ya, pangkal ekor. Jadi kalau kalian nanti suntik di sana itu sampai kaki belakang semua tidak bisa bergerak itu. Apa tidak apa, terasa apa-apa gitu ya. Nyata dan berlemak korda spinalis. Jadi kalau ada pertanyaan apakah epidural itu ada di area otak, ada. Tetapi bisakah dipakai untuk uh, epidural? Ya tidak bisa. Ya karena itu celah potensial saja, nggak ada rongganya, nggak ada ruangnya. Nah, CSF atau cerebrospinal fluid diproduksi plexus choroid. Pabriknya namanya plexus choroid, di tengah sekali berwarna merah itu nanti dia akan bersirkulasi ke vena. Dan CSF ini sama dengan neuron, dia diproduksi sekali, jumlahnya segitu. Kalian nggak bisa ganti oli, ini olinya otaknya. Nggak bisa gonta-ganti, sekali saja. Nah, konyolnya kalau dia kurang itu akan bermasalah. Nah, bayangkan itu cairan CSF itu dalam kondisi tertentu itu masih bisa ditolerir ya, tapi sudah terjadi kondisi yang disebut dengan hidrosepalus dia. Kalau itu terus, nah otak karena otak itu apa disangga oleh tengkorak, tengkorak kepala, maka dia tidak bisa melar. Dengan paru-paru masih bisa melar, tapi kalau di otak nggak bisa melar dan itu tekanan intra otak itu akan tinggi dan ini bisa berakibat fatal ya, tidak boleh. Makanya dibuarkan saluran. Nah, di salurannya dibawa ke abdomen, ruang abdomen misalnya, ke ruang torak misalnya gitu, dibuang ke sana. Oke, terminologi umum Malaysia dan edema. Malaysia seperti tadi di awal Pak bilang Malaysia itu artinya lunak. Nah, kalau bagian otak yang otak sendiri secara umum dia lunak, tetapi ini lebih lunak lagi dari yang lunak itu, malasik namanya. Itu pada hakikatnya adalah nekrosis susunan saraf pusat. Nah, kalau keperlunakan nanti kalian akan sebut di depannya itu ditambah kata polio, polioencephalomalacia. Itu disubstansi. Nah, penyebabnya trauma, hipoksia, iskemia, toksin, defisiensi vitamin, dan lain sebagainya. Defisiensi tiamin, sorry. Kemudian ödem, aduh, saya kartulan tanpa limpatik, jadi nggak ada pembuluh darah limpatik yang bisa menyerap cairan kalau berlebih di otak itu, di susunan saraf pusat itu. Kemudian rongganya sendiri disangga oleh pembuluh terdorong ya. Maka biasanya kalau dokter nanti ke depan itu dokter kan tata laksana untuk mengurangi tekanan intrakranial itu gitu ya, intrakranial. Kemudian ada yang disebut dengan degenerasi Wallerian, itu adalah hilangnya akson dan myelin di daerah distal kejejas, di bagian bawahnya nih kejejas. Fagositosis debris oleh sel gitter, remyelinasi jika memungkinkan. Ini bisa sembuh nih kalau degenerasi Wallerian. Demyelinisasi, nah ini kan ini bukan degenerasi, dia hilang, mielinnya hilang, rusak, tapi aksonnya masih relatif utuh. Sebabnya, penyebabnya biasanya adalah toksin, virus, autoimun. Remyelinisasi mungkin saja terjadi, walaupun kasusnya jarang. Ya. Nah, kemudian substansia alba, ya. Nah, tadi substansia grisia pasti dikata di depannya itu ditambahkan polio. Kalau substansia alba putih artinya, maka di depannya ditambahkan leuko atau leko, gitu ya. Leko. Substansia alba edema selubung mielin, ya. Itu akibat intoksikasi oligodendrosit. Nah, seperti Pak bilang tadi, di otak itu ada neuron, ada sel-sel glial, dia salah satu dari sel glial itu namanya oligodendrosit atau oligodendroglia. Nah, ini dia
apa namanya, oligodendroglia inilah yang berhubungan dengan mielin. Kalau astrosit dia berperan seperti fibroblast atau fibrosit. Kalau mikroglia ya itu berperan seperti sebagai fagositosis, seperti makrofag dia memakan sel yang mati. Nah, perubahan spon uh, pada substansinya Grisea, sorry, ada yang disebut dengan spongiform encephalopathy. Ini kasus sapi gila itu, scrappy, domba gila. Bovine spongiform encephalopathy itu BSE. Ya, ini sangat fatal, menular, zoonosis itu dan inkubasinya panjang ya. Dia sudah kena tapi tidak menunjukkan sakit lama sekali. Sapinya sudah diimpor ke Indonesia, tidak ada menunjukkan tanda sakit. Tahu-tahu 2-3 tahun dia meledak wabah BSE. Nah, ini bahayanya ini. Bahayanya ketika untuk daerah-daerah yang ekspor impor ya, sapi atau kambing domba. Diagnosisnya ya histopatologi gampang dan surveillance ya. Surveillance. Ya, tentu saja surveillance yang dilakukan surveillance berbasis histopatologi juga. Kemudian ada radang pada sistem saraf pusat. Radang itu macam-macam jenisnya ya, yang salah satunya adalah radang supuratif namanya, nanah. Supuratif itu nanah. Manifestasi meningitis pada otak. Ya, nanah itu karena disebabkan oleh bakteri dan ukuran bakteri cukup besar, biasanya dia tidak mampu mencapai bagian tengah dari otak itu terluar ya. Meningitis purulen, abses otak. Eksudat bisa tersembunyi di sulcus atau dasar-dasar otak ya, choroid plexus, ventricle juga ikut ya. Patogenesisnya umum pada hewan muda ya, sebaran penyakitnya karena hematogen. Ya, itu menyebar dari aliran darah. Ya. Nah, contoh pada ruminansia ada namanya infeksi listeria dari itu. Itu menyebabkan mikroabses pada batang otak. Gitu. Batang otak. Kemudian radang susunan saraf pusat non supuratif, tadi supuratif, sekarang non supuratif dan granulomatosa. Non supuratif itu biasanya disebabkan oleh virus ya atau berbasis imun ya. Jejas utamanya, jejas yang paling sering itu adalah perivascular cuffing namanya, timbunan dari sel-sel limfoid atau sel-sel limfosit mononuklear pada atau di sekitar pembuluh darah otak ya. Dan kalau beruntung kita juga bisa temukan badan inklusi ya, dan badan inklusi ini adalah uh, diagnostik untuk beberapa penyakit. Misalnya distemper itu kanin distemper itu bersifat campur intrasitoplasmik bisa intranuklear. Herpes cenderung intrasitoplasmik, sedangkan rabies nah itu sorry, herpes intranuklear sedangkan rabies intrasitoplasmik ya. Itu misalnya. Kemudian non-supuratif juga bisa terjadi akibat demyelinasi berat ya pada kasus-kasus kanin distemper juga dengan pada kasus kaprin ya pada domba ya penyakit domba yang menyerang otak domba ya. Ada yang baru masuk ini gimana sih? Jam segini udah mau selesai baru masuk kacau juga Pak biarin aja dah. Granulomatosa ini biasanya akibat jamur jamur atau bakteri golongan tinggi ya TBC dan lain sebagainya atau parasit ya baik cestoda, trematoda, nematoda ya trematoda yang paling sering ya. Pada penyu itu trematoda granuloma radangnya granuloma. Kalau pada kucing itu Cryptococcus namanya ya. Kemudian anjing kayak protozoa ada toxoplasma, ada neospora, ada trematoda ya, ada parasit yang menyebabkan radang granulomatosa. Kemudian malformasi dan defek perkembangan pada otak. Ini gangguan pertumbuhan nih. Ada yang namanya hidrocephalus. Hidrocephalus itu ada dua, ada kongenital bawaan lahir, ada dapatan. Hidrocephalus pada hakikatnya adalah dilatasi ventrikel oleh cerebrospinal fluid. Doom forehead gitu pada anjing. Jadi bagian depan kepalanya itu kelihatan banget dia menonjol. Jantungnya itu terlalu tajam gitu ya. Kalau orang Bali jantung bilang tuh doom forehead gitu. Nah, ini harus dibedakan dengan hidranencephaly atau porencephaly. Kalau hidrocephalus itu jaringan otaknya masih ada ya, sedangkan hidranencephaly ini
jaringan otak itu sudah terganti gitu ya oleh cairan semua. Ya, agak beda. Ini pada kasus Akabani namanya. Nggak ada di Indonesia itu, di negara lain ada, di Australia ada itu. Kemudian ada defek tabung saraf, ya, spina bifida meningokel, ya. Kemudian ada hipoplasia cerebellar, ada akibat infeksi parvo pada kucing dan pestivirus pada sapi, ya. Itu pestivirus itu salah satunya dari golongan pestivirus yang adik-adik mungkin sudah pernah dengar itu mulut dan kuku, ya. Kemudian defek mielinasi dan defek biokimia. Nah, ini susah. Dia tidak ada jejas tapi menyebabkan klinis gitu ya. Defek mielinasi itu defisiensi tembaga karena makan ikan atau makan hewan yang tercemar atau dia sendiri terakumulasi di tubuhnya defisiensi tembaga itu. Ada penyakit namanya swayback atau enzootic ataxia, gemetar aja dia gitu hewannya itu. Nah, defek mielinasi ini biasa selain oleh defisiensi tertentu, apa ya defisiensi disebabkan ya. Ada namanya lysosomal storage disease ya, defisiensi akumulasi substrat dan terjadilah lysosomal storage disease. Ya. Itu tidak ada jejas di sini ya pada defek biokimia ini hampir tidak ada jejas sama sekali ya. Kemudian trauma gampang nih akibat konkusi namanya ya, tanpa lesi makro tapi ya lesi mikronya kelihatan akibat kontusi benturan tuh laserasi. Nah, itu biasanya ada hematoma nanti di sana hematom, ada darah menggumpal. Ada astroglial scar ya. Astroglial scar, kista pasca malasia. Jadi karena jaringan lunak dia hancur maka terbentuk oleh kista dia. Kemudian trauma pada korda spinalis ada ödem, ada perdarahan, ada Malaysia, Wallerian sama. Disc disease, ada penyakit disc, ada sindroma Wobbler namanya pada kuda muda dan anjing ras besar. Ya. Oke. Neoplasia umum pada hewan, tumor primer umum itu ada meningioma namanya oligodendroglioma. Kalau meningioma pada meningen, oligodendroglioma pada sel-sel oligodendrosit, astrositoma pada sel astrosit. Ada papilloma plexus choroid juga, ya, virus akibat infeksi papilloma virus. Ada pada ependimomanya juga, ya. Tumor neuron dewasa tidak apa namanya tumor neuron dewasa itu progresnya lambat ya biasanya. Ah, nah, dia akan kelihatan tiba-tiba muncul gitu setelah dia agak parah gitu ya, yang disertai dengan terjadinya perdarahan gitu ya. Nah, ini contoh diagnosis morfologik nanti itu pada otak itu sudah tadi sudah Pak berikan contoh banyak. Ini Pak tambah lagi, misalnya pada mendingan ada meningitis fibrinopurulen akut difusa berat. Pada cerebrum ada polioencephalomalacia akut multifokal coalescent berat. Pada cerebrum misalnya ada perdarahan subdural akut difusa berat, gitu ya. Kemudian batang otak, perdarahan submeningeal akut difusa berat. Ada cerebrum oligodendroglioma atau ependimoma. Nah, di sini tidak bisa disebut ada berat ringan. Kalau tumor pasti berat. Maka tidak perlu kita beri keterangan berat atau ringan. Tidak perlu juga kita beri keterangan akut tumor itu pasti kronis gitu ya. Itu kira-kira. Menyusun diagnosis morfologi minusnya nih. Oh, nah, nah, kalau hati misalnya maka bahasa Latinnya hepar, organ atau jaringan. Prosesnya misalnya organnya hati, prosesnya radang, maka hepar tambah itis jadilah dia hepatitis. Kemudian ditambahkan modifier kayak tadi itu fibrinopurulen, nekrosis itu modifier. Durasi akut, kronis, distribusi vokal, multivokal, koalisi, keparahan, berat, ringan, lokasi, ya, dorsal, distal, ventral itu misalnya. Contoh, mendingan meningitis fibrinopurulen akut di pusat berat, cerebrum perdarahan subdural akut di pusat berat. Ya.
Ya, catatan neoplasma umumnya tanpa waktu atau derajat. Gitu. Nah, ini tinggal sama Pak mengulang aja di sini ya cara mengambil jaringan seperti di atas. Nah, ringkasannya ingat mulai hari ini sampai 6 bulan ke depan, 18 atau 16 kali pertemuan, kalian akan belajar membuat diagnosis morfologi namanya. Diagnosis morfologi itu tergantung dari kemampuan kalian melakukan interpretasi. Kemampuan melakukan interpretasi tergantung deskripsi. Nah, deskripsi itu bersifat objektif, interpretasi itu bersifat subjektif. Ya. Jadi dokter A bisa saja interpretasinya berbeda dengan dokter B gitu kan. Tapi yang tidak boleh berbeda adalah deskripsinya tidak boleh berbeda. Dokter Z harus sama deskripsinya. Interpretasi karena tergantung dari pengalaman dan kecerdasan tuh. Ya, makanya Pak tulis interpretasi terdidik di sana. Nah, dari interpretasilah itu akan muncul diagnosis morfologi. Nah, ini barangkali yang menyebabkan kenapa ada dokter yang laris, dokter kurang laris gitu, karena ada masalah di interpretasi dan diagnosis. Ya. Kemudian poin kedua, kenali pola khas, ya, lokasi dan jenis lesi, dan kaitkan dengan klinis selalu. Jadi jejas itu harus dikaitkan dengan klinis, nggak mungkin nggak ada hubungan dengan klinis. Kemudian pastikan sampling dan fiksasi benar untuk nilai diagnostik maksimal. Ya, oke, ini semua materi yang Pak sampaikan ke kalian ini berasal dari modul 02, ya, teknik dan prosedur diagnosis patologi SSP. Nanti nanti Pak taruh di sana. Ya, mudah-mudahan besok sore Pak sudah ada di sana sehingga kalian bisa lihat ya, lihat tugasnya dan lain sebagainya. Ada tambahan-tambahan lain di luar itu seperti praktek standar patologi anatomi, neuropatologi hewan gitu ya. Itu yang Pak ikutkan. Oke, any question?